Kalau singkatnya, buat Anda, no mining. No mining dalam konteks ini, karena tidak ada kemaslahatannya sedikit pun. Kalau kemudian kita katakan bahwa ini ada keuntungannya bagi pemerintah, kesejahteraan, kemakmuran, ada dalam satu teori ekonomi namanya natural resources, kutukan sumber daya alam. Imajinasi kita selalu berpikir bahwa ketika ada sumber daya alam itu harus diekstraksi. Istilahnya das disease. Itu adalah sifat yang sangat kolonial sekali karena tidak punya imajinasi industri hijau yang jauh lebih baik buat bumi dan jauh baik untuk manusia. Jadi bagi Anda segala sesuatu yang menyangkut mengeruk perut bumi, seberapa kaya pun Indonesia itu natural curses. Yes. Kutukan Sumber daya alam. Sementara bagi Gus Ulil itu juga bisa menjadi blessing. Blessing bagi negara ini. Hal inilah kemudian dinamakan sebagai Wahabi lingkungan. Sebagaimana orang-orang Wahabi yang selalu menginginkan puritanisme teks atau berkeinginan agar teks tidak disentuh atau diubah-ubah, maka Wahabi lingkungan juga tidak menginginkan bila sumber daya alam disentuh, diubah-ubah atau dieksplorasi oleh penambangan. Dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu saya mengatakan arahnya, sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Harga listrik yang mahal ialah dampak buruk yang sekarang bisa dilihat di Eropa sebagai akibat pandangan bahwa sumber daya alam tidak boleh sama sekali untuk dieksplorasi. Hal yang sangat mudah untuk dipahami. Akan tetapi entah karena kekurangan kuota internet, kurang referensi hingga menyebabkan logical fallacy, atau hanya malas mendengarkan diskusi sampai selesai. Bagi saya itu adalah salah satu terobosan penting dari kebijakan Pak Jokowi di akhir periodenya. Jadi dengan membuka konsesi tambang lebih luas, melibatkan masyarakat sipil, sekarang ada koperasi juga bisa mengelola pertambangan ya. Menurut saya itu membuka akses yang lebih luas. Jadi tambang tidak hanya dikelola oleh korporasi dan BUMN. Untuk bisa memahami sesiapa yang memihak rakyat atau berpikir sehat. Ya, enggak saya sebut itu narasi jahat ya, Mas Iqbal, kalau ujungnya adalah menolak sama sekali pertambangan. Kalau sekedar mengkritik bad mining, saya setuju. Tetapi kalau ujungnya adalah pertambangan sama sekali tidak boleh dilakukan di dunia ini, di Indonesia, itu jutaan orang juga jadi korban. Karena mereka tidak bisa menikmati energi. Dalam upaya membuka peluang bagi entitas baru untuk masuk ke sektor pertambangan, selain memang BUMN atau BUMD sebagai pelaku pertambangan, PP nomor 25 tahun 2024 membuka kesempatan lebih luas agar ormas, badan usaha swasta nasional, koperasi, dan perusahaan perorangan bisa masuk sebagai pemain baru, serta mematahkan dominasi oligarki yang selama ini terjadi. Maka dari itu Gus Ulil menyatakan dan mempertanyakan. Tetapi menurut saya tetap kebijakan itu penting, membuka kesempatan yang lebih luas kepada pemain-pemain baru. Selama ini kita ngeluh bahwa yang berkuasa oligarki. Begitu ada kebijakan untuk ngedres ini, kita sinis lagi. Terus gimana? Terus mau apa? Keraguan atau bahkan sinisme terhadap kebijakan sebenarnya tidak cukup. Jika tanpa diikuti saran atau tindakan alternatif yang jelas, skeptisisme seperti ini justru berpotensi menghambat perubahan dan membuang peluang untuk kemajuan. Namun ironisnya, ketika pemerintah mencoba menghadirkan alternatif dan membatasi dominasi oligarki, justru sebagian masyarakat atau pengkritik malah bersikap sinis atau mencurigai niat pemerintah.